Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Berarti semuanya masuk. Baik, terima kasih. Kalian masuk semuanya, Pak Pimpin berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dengan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir mereka, dimulai dibesarkan muda. Mau flashback dulu ke belakang sebelum saya mulai pelajaran pada pagi hari ini. Masih ingatkah kalian ya? Kita kemarin sudah mempelajari apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya. Ayo, ada yang masih ingat kita kemarin mempelajari? Iya, betul. Mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya. Apa manfaatnya interaksi manusia dengan lingkungan alam? Ada yang tahu? Ya. Betul. Jadi manusia itu berinteraksi dengan lingkungan alam, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena semuanya kebutuhan kita itu berasal dari alam. Baik. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang masih berkaitan dengan lingkungan, yaitu interaksi negatif manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi negatif manusia dengan lingkungan alamnya. Karena apa? Interaksi manusia dengan lingkungan alamnya itu ada yang berdampak negatif. Ya. Tujuannya apa? Dengan mempelajari ini, kalian yang pertama dapat pengetahuan, ya, dapat pengetahuan baru tentang manfaat sumber-sumber apa? Sumber-sumber lingkungan, ya, sumber-sumber kekayaan lingkungan untuk kebutuhan kita. Kemudian manfaat yang kedua apa? Kita sebagai manusia, ya, apalagi kalian punya hak dan tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan, ya, karena tadi bahwa manusia itu digambar apa sajakah yang ada pada layar itu apa? Iya, gambar yang pertama adalah gambar orang membuang sampah di mana? Di sungai. Gambar yang kedua apa? Nah, sungai menjadi tercemar, kotor, banyak sampahnya. Kemudian gambar yang ketiga apa? Iya,
penebangan hutan secara liar. Kemudian berikutnya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika kondisi itu terjadi di daerahmu, terjadi di daerah kalian, di lingkungan kalian, ya? Apa yang akan kalian lakukan? Untuk menjawabnya ya, ini nanti kalian akan berdiskusi. Hanya sudah dapat kelompok masing-masing ya. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya. Ada pertanyaan? Dari kelompok yang pertama, baik. Ya. Untuk kegiatan interaksi, membuang sampah di sungai, pengaruh negatif yang terjadi banjir, usaha untuk membersihkan sampah, menebang pohon, pengaruh negatif yang terjadi tanah longsor, usaha untuk menanam hutan yang gundul, membuang sampah sembarangan, pengaruh negatif yang terjadi air akan tercemar, usaha untuk membersihkan sungai. Ya, lanjutkan. Hakmu sebagai siswa di sekolah, mematuhi peraturan sekolah, mematuhi perintah guru, menggunakan fasilitas sekolah. Kewajibanmu sebagai siswa di sekolah, melakukan kegiatan upacara, melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas dari guru. Kesimpulan, hak terhadap lingkungan, melestarikan lingkungan, mendapatkan udara yang bersih, mendapatkan air yang bersih, mewajibkan terhadap lingkungan, gotong royong, menanam hutan yang gundul. Ya, silakan. Untuk kegiatan interaksi, membuang sampah sembarangan, pengaruh negatif yang terjadi, mencemari lingkungan, usaha untuk memperbaiki, bergotong royong membersihkan lingkungan. Untuk kegiatan interaksi, menebang pohon secara liar, pengaruh negatif yang terjadi, hutan menjadi gunung. Kelompok 4. Baik anak-anak semuanya, kita tadi sudah melakukan beberapa kegiatan, dan yang terakhir kalian sudah melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian tentang interaksi negatif manusia terhadap alam lingkungannya. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu bisa tidak hidup tanpa lingkungan? Tidak, makanya ada. Baik, untuk memberi penguatan materi ini, saya akan memperlihatkan sebuah video ya, biar kalian lebih mendalami materinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia. Baik, kalian tadi sudah menyaksikan video penguatan tentang materi pembelajaran pada hari ini. Nah, karena tadi kita sudah melakukan kegiatan dari pagi hingga siang ini, tentu kalian merasa boring, merasa bosan. Untuk menambah atau memotivasi semangatnya lagi, kita akan main game ya. Nah, peraturannya adalah ikuti perintah saya. Nanti jika ada yang tidak konsentrasi atau melakukan sebuah kesalahan ke depan dan mengambil sebuah gulungan soal yang ada pada kelompok lain, kalian boleh memilih ya, kemudian sekaligus menjawabnya.
Siap? Oke, kita mulai. Instruksinya seperti ini. Kalian mengikuti perintah saya. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya cuma 1 sekali. Tepuk 2, tepuk 3. Kalau saya bilang nggak tepuk, jangan tepuk. Misalnya 1, diam aja. 2, diam aja. Tepuk 3. Paham ya? Siap ya? Baik. Saulah. Kita santai saja, santai. Tidak usah terlalu tegang. Baik, saya mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Loh, saya salah. Kalau 2 kan tepuk 2, tepuk 3, 1. Satu, ayo Nara. Ya, Nara. Baik, sekarang kamu ambil gulungan soal dari kelompok mana ya? Ya, oke, bagus ya. Dibaca yang keras, coba. Sebutkan satu contoh interaksi negatif manusia dengan lingkungan alamnya. Ya. Apa dampak interaksi tersebut? Iya, langsung dijawab. Membuang sampah di sungai. Oke, membuang sampah di sungai. Terus apa dampaknya? Terjadinya pencemaran air. Terjadinya pencemaran air. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Kita di penghujung kegiatan pembelajaran pagi ini. Namun sebelumnya saya ingin tanya ya. Kira-kira materi tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Pertama apa? Tentang interaksi negatif manusia dengan lingkungan. Ternyata interaksi manusia dengan lingkungan itu juga ada dampak negatifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa hak kewajiban terhadap lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah. Saya ingatkan kepada kalian bahwa kita sebagai manusia punya hak dan kewajiban. Hak kita di sekolah, kewajiban kita di sekolah. Hak kita di rumah, di masyarakat, kita juga punya hak dan kewajiban terhadap alam dan lingkungan kita. Karena apa? Kita berinteraksi dengan alam lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kehidupan kita ini tergantung dari alam. Oleh karena itu ada beberapa hal, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan, bahwa kita harus menjaga kelestarian lingkungan alam kita, ya, guna kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Kegiatan dan sudah selesai, ya. Sekarang saya akan bagikan lembar evaluasinya untuk kalian kerjakan secara individu, ya, tidak secara kelompok lagi, tetapi dibicarakan secara individu, ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya minta Nara untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya, Bra. Duduk, Bra. Ya Hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelum pulang, saya ingatkan untuk berhati-hati di jalan, kemudian tetap semangat untuk belajarnya di rumah, ya. Baik, dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.